Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Ayyuhal ghuraba rahimakumullah. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syirarukum uzabukum jafil khabar arazilul amwati uzabul bashar. Yang paling buruk di antara kalian adalah yang melajang di antara kalian. Telah datang dalam sebuah hadis, orang wafat yang paling hina adalah manusia yang melajang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi telah bersabda, hai golongan pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian untuk berumah tangga, maka menikahlah. Wa fi riwayatin, man kana za taulin falyatazawwaj. Dalam riwayat lain, siapa saja yang sudah mempunyai ongkos menikah, maka menikahlah. Wa man istata'al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un ay qati'un lisyahwati. Dan siapa saja yang mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kelamin. Dan siapa saja yang belum mampu, maka mestilah ia untuk berpuasa, karena hal itu merupakan benteng baginya, yakni merupakan hal yang dapat memutus keinginan syahwat dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, miskinun 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 rajulun laisa lahum ra'atun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemiskinan 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 ialah orang laki-laki yang tidak mempunyai istri. Qila ya Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mali.
Dikatakan, wahai Rasulullah, meskipun ia kaya harta. Qala, wa in kana ghaniyan minal mali. Beliau pun bersabda, meskipun ia kaya harta. Wa qala, miskinatun, 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 imra'atun laysa laha zawjun. Qila, ya Rasulullah, wa in kanat ghaniyatan minal mali. Qala, wa in kanat ghaniyatan minal mali. Dan beliau pun bersabda, kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan. Dialah orang wanita yang tidak mempunyai suami. Dikatakan, wahai Rasulullah, meskipun ia kaya harta. Maka beliau bersabda, meskipun ia kaya harta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana musiran bi ayyankiha thumma la yankihu falaysa minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja orang yang memiliki kemudahan untuk melakukan pernikahan, namun kemudian ia tidak menikah, maka ia tidak termasuk golonganku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad dini falyattaqillaha fin nisfil baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, apabila seorang lelaki telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam setengah yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja yuridul afafa fa haqqun 'ala Allahi 'aunuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menikah seraya ia ingin menjaga diri, maka hak atas Allah untuk memberi pertolongannya kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja lillahi kafa wa waqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang menikah karena Allah, maka ia telah cukup dan telah terpelihara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ahabbani falyastanna bi sunnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu sunnahku, maka siapa saja yang mencintaiku, maka hendaklah ia menunaikan sunnahku. Wa fi riwayatin, an-nikahu sunnati faman raghiba anhu falaysa minni. Di riwayat yang lain dinyatakan, nikah itu adalah sunnahku. Siapa saja yang membenci nikah, maka ia tidak termasuk golonganku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
menikahlah kalian, perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya aku berpacu memperbanyak umat terhadap umat-umat terdahulu dengan sebab kalian pada hari kiamat. Wa fi riwayatin fa inni ubahi bikumul umama yaumal kiamati hatta siqta. Dalam riwayat lain dinyatakan, karena sesungguhnya aku berbangga kepada umat terdahulu sebab kalian pada hari kiamat hingga terhadap bayi yang keguguran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka tazwija makhafatal 'ailati falaysa minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang tidak menikah karena takut susah, maka ia tidak termasuk golongan kami. Zada fi riwayatin wa yuwakkilullahu bihi malakaini yaktubani baina ainaihi mudayyi'u minnatillah abshir bikillatir rizki. Dalam salah satu riwayat ditambahkan, dan Allah akan menguasakan orang itu kepada dua malaikat yang akan menulis di antara kedua mata orang itu dengan isi tulisannya, inilah orang yang menelantarkan anugerah Allah. Maka gembirakanlah bahwa ia akan hidup dengan rezeki yang sedikit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillahi wa ankaha lillahi istahaqqa wilayatallahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka ia berhak memperoleh kekuasaan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul muta'ahhili 'alal 'azibi ka fadlil mujahidi 'alal qa'idi wa rak'atani minal muta'ahhili khairun min isnataini wa samanina rak'atan minal mu'tazili. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keutamaan orang yang berkeluarga atas orang yang melajak itu seperti keutamaan orang yang berjihad dibandingkan atas orang yang duduk atau berdiam diri tidak berjihad. Dan 2 rakaat orang yang berkeluarga itu lebih baik dibandingkan 28 rakaat dari orang yang masih melajak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Wa fi riwayatin, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atu tu'inu zawjaha 'alal akhirati. Dalam satu riwayat dinyatakan, dunia itu harta berharga, dan sebaik-baiknya harta berharga dunia adalah istri yang dapat membantu suaminya terhadap urusan akhirat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin in amaraha ata'athu wa in nazara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang beriman setelah bertakwa kepada Allah akan sesuatu yang lebih baik baginya daripada ia memiliki istri yang salehah. Jika ia memerintah istrinya, maka dia, istrinya itu, akan mentaati suaminya. Dan jika ia memandang istrinya, maka dia, istrinya itu, akan menyenangkan suaminya. Dan jika dibagi kepada istrinya, maka dia akan bersikap baik terhadap suaminya. Dan jika suami tidak ada, maka dia akan senantiasa menjaga dirinya dan harta suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yuzidhu Allahu illa zulla wa man tazawwajaha limaliha thumma yuzidhu lam yuzidhu Allahu illa faqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menikahi wanita karena kemuliaannya, maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali kehinaan. Siapa saja yang mengawini wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kefakiran. Wa man tazawwajaha li husniha lam yuzidhu Allahu illa dana'ata. Wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ay yaghudda basarahu wa yahsina farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Siapa saja yang mengawini atau menikahi wanita karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali kerendahan saja. Siapa saja yang mengawini wanita atau menikahi wanita tidak menginginkan apapun dengannya kecuali untuk menundukkan matanya dan memelihara kelaminnya, atau untuk menyambung kasih sayang, maka Allah memberkahinya pada istrinya itu dan memberkahi istrinya pada dirinya. Dan sesungguhnya mengawini seseorang budak perempuan, wala amatun kharmau saudau zatu dinin afdol. Dan sesungguhnya mengawini seorang budak perempuan yang sumbing lagi hitam, yang memiliki agama, itu adalah lebih utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu waladun wa indahu ma yuzawwijuhu bihi wa lam yuzawwijhu wa zana fa innal ithma bainahuma atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang memiliki anak laki-laki dan ia memiliki kemampuan untuk mengawinkannya,
atau untuk menikahkannya. Namun ia tidak menikahkannya, sehingga anak itu berbuat zina. Maka sesungguhnya dosa perzinahannya itu untuk mereka berdua. Atau sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li'arba'in, limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha, fa'alaika bizati dini taribat yadaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang dinikahi karena 4 hak, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaknya engkau menikahi wanita yang memiliki agama atau yang mematuhi perintah agama, taat dalam beragama, maka keberkahan akan senantiasa ada di tanganmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man arada an yalqallaha tahiran mutahhiran falyatazawwajil haraira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menginginkan bertemu dengan Allah dalam keadaan suci lagi tersucikan, maka hendaklah ia menikahi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bukan budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa yakuna rizquhu fi baladihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 4 hal yang termasuk kebahagiaan seseorang, yaitu pertama, mempunyai istri solehah. 2, mempunyai anak-anak yang baik-baik. 3, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan 4, rezekinya senantiasa ada di negerinya sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'i ummati asbahuhunna wajhan wa kulluhunna mahra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wanita yang terbaik dari umatku adalah yang paling berwajah ceria dan paling sedikit mas kawinnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikahilah oleh kalian wanita yang menyenangkan lagi yang bisa melahirkan anak, karena sesungguhnya aku berpacu memperbanyak umat dengan sebab kalian terhadap para nabi pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Thabit radhiyallahu an, hal tazawwajta ya Zaid? Faqala la. Faqala lahu, tazawwaj tasta'iffa ma'iffatika
wala tazawwajanna khamsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, "Hai Zaid, apakah kamu telah menikah?" Lalu Sayyidina Zaid berkata, "Belum." Lalu Nabi bersabda kepadanya, "Menikahlah, maka engkau telah berusaha memelihara diri serta terpelihara dirimu, dan jangan engkau menikahi 5 golongan wanita." Faqala, "Man hunna ya Rasulullah?" Lalu Sayyidina Zaid berkata, "Siapakah mereka itu, hai Rasulullah?" Faqala, "Asy-syahbaratu wal-lahbaratu wan-nahbaratu wal-handaratu wal-lafutu." Beliau bersabda, mereka itu adalah asy-syahbara, al-lahbara, an-nahbara, al-handara, dan al-lafut. Faqala Zaid, "La a'rifu syai'an mimma qulta ya Rasulullah." Lalu Sayyidina Zaid bin Sabit berkata, "Aku tidak mengerti perihal apa yang kau sabdakan itu, wahai Rasulullah." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Amma syahbaratu fahiya zarqa'ul bazi'atu, ya'nil ain. Wa amma lahbaratu fahiya tawilatul mahzulatu. Wa amma nahbaratu fahiya al-ajuzul mudbiratu. Wa amma al-handaratu fal-qasiratu zamimatu. Wa amma al-lafutu fazatul waladi min ghairika." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun asy-syahbara, dia adalah wanita yang berwarna biru, lagi kotor bicaranya, yakni yang bermata biru. Adapun al-lahbara, dia adalah wanita yang tinggi, lagi kurus, suka bergurau, yang tidak karuan. Adapun an-nahbara, dia adalah wanita yang lemah, lagi membelakangi terhadap suaminya di saat tidur dalam kamarnya. Adapun al-handara, dia adalah wanita yang pendek, lagi tercela. Dan adapun al-lafut, dia adalah wanita yang mempunyai anak dari orang selain dirimu." Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.